Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah menyusun konsep untuk meminta keterangan dari putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Permintaan keterangan itu terkait laporan dugaan gratifikasi Kaisang buntut memakai jet pribadi Gulfstream G650 ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Menurut Alexander, KPK sesuai undang-undang telah dimandatkan untuk menindaklanjuti setiap dugaan kasus korupsi, termasuk gratifikasi. Meski dalam hal ini Kaisang bukan penyelenggara negara, namun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memiliki keterkaitan dalam keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi. Gratifikasi itu harus kita cari dulu kan, ya. Kita minta yang bersangkutan untuk menjelaskan, ya, menerangkan, ya, terkait dengan ya apa yang dia terima. Tapi kan berkembang juga pertanyaan kan, Saudara Kaisang bukan penyelenggara negara, Pak. Kan kemarin sudah saya sampaikan, patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman wartawan, apakah ada yang bertanya ya di lewat WA, apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga, ya, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, kan gitu kan. Karena apa, teman-teman? Meskipun seseorang itu bukan penyelenggara negara, ya, tetapi kami menduga ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Bingung nggak kan? Saya contohkan aja dengan kasus ini. Saya aja ya yang menjadi contoh kasus. Saya pimpinan KPK. Saya punya kewenangan memutuskan sesuatu. Taruhlah semua proses itu dilalui dengan benar. Ya, ada pihak yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya bilang saya nggak bisa, karena saya penyelenggara negara. Tapi minggu lalu anak saya baru menikah. Kalau mau kasih saja anak saya. Kan itu kan. Yang terima gratifikasi siapa? Anak saya kan yang menerima sesuatu. Tetapi kan faktor karena saya pelaku penyelenggara negara, maka saya pikir KPK juga bisa untuk melakukan klarifikasi seperti itu, ya. Itu tadi supaya satu sisi kalau KPK tidak melakukan klarifikasi, ini bisa menjadi modus untuk melakukan pencucian uang atau apapun bentuknya, ya, atau aset. Ya. Kalau kami mendapat informasi dari masyarakat seperti itu dan kami tidak mengklarifikasi, ya nggak benar juga, kan gitu kan. Bisa jadi kita tahu bahwa suap atau gratifikasi modusnya kan biasanya juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara negara. Dalam berbagai fakta persidangan pun terungkap bahwa penerimaan gratifikasi atau suap itu diatasnamakan orang lain, kan begitu. Jadi itu kan gratifikasi juga. Tapi pada intinya teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Alex menyatakan klarifikasi ini menjadi sangat penting agar mencegah kekeliruan atas adanya laporan dari masyarakat yang telah masuk ke lembaga anti rasuah. Terlebih, Alex menyatakan dalam berbagai kasus penerimaan gratifikasi kerap kali mengatasnamakan orang lain, sehingga dalam kasus gratifikasi tidak langsung menyasar penyelenggara negara. Meskipun klarifikasi kepada Kaisang nantinya masih dalam posisi ranah pencegahan dan pendidikan anti korupsi, sebagaimana yang dijunjung tinggi dan komitmen dengan KPK. Nah gitu, di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu
ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan. Dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Dan itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana. Sebagaimana diketahui, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat atau AS. Mereka pergi ke AS karena Erina akan menempuh studi magister di University of Pennsylvania, Fakultas Sosial Policy and Praktik. Gaya mewah ini mencuri perhatian publik usai salah satu warganet mengunggah di X tangkapan layar Instagram story Erina @ErinaGudono. Pada unggahan tersebut, Erina menunjukkan jendela pesawat dengan keterangan USA, here we go. Warganet memiliki dugaan yang tersebar di X terkait Kaisang dan Erina pergi ke AS menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat tidak sama dengan pesawat komersial. Setelah itu warga menelusuri dan menemukan bukti bahwa jendela pesawat tersebut cocok dengan Gulfstream. Dikutip laman Air Carter Advisor, Gulfstream G650 merupakan jet pribadi paling mewah di dunia untuk penyewaan jarak jauh baik untuk pribadi maupun pemerintah. Adapun tarif sewa Gulfstream G650 sekitar 17.000 US dollar atau 265,8 juta rupiah sampai 19.750 US dollar atau 308,8 juta rupiah per jam, tergantung model, rute, dan jumlah penumpang. Bahkan gaya kemewahan Kaisang dan Erina yang menggunakan jet pribadi ketika di Indonesia sedang mengalami penurunan demokrasi turut disorot media asing. Koran dari Singapura The Straits Times menyoroti kemewahan Kaisang tersebut mengarah pada gratifikasi. Selain itu, media dari Inggris Reuters juga memberitakan Kaisang yang menaiki jet pribadi untuk perjalanan pribadi. Reuters melaporkan sikap Kaisang tersebut dapat memicu kemarahan publik. Kaisang juga tidak segera menanggapi permintaan dari dugaan tersebut. Sampai saat ini, pihak berwenang di Indonesia juga masih belum menentukan waktu yang pasti pemeriksaan Kaisang terkait jet pribadi. Kantor Presiden juga menolak berkomentar. Reuters juga menyinggung Jokowi yang telah menghadapi pengawasan lebih luas dalam beberapa tahun terakhir karena para kritikus menuduhnya membangun politik dinasti. Namun Jokowi membantah dugaan tersebut. Meskipun membantahnya, tetapi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berhasil terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia 2024 hingga 2029. Selain Reuters dan The Star Times, beberapa media asing lain juga memberitakan narasi yang sama terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina. Adapun media asing tersebut seperti US News dan Arab News.